Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Letters from Iwo Jima adalah sebuah film berbahasa Jepang karya sutradara asal Amerika Serikat, Clint Eastwood. Letter from Iwo Jima adalah film fiktif yang diangkat dari tulisan surat Letnan Jenderal Kuribayashi yang ditemukan oleh beberapa arkeolog di Pulau Iwo Jima, yang mana film ini berlatar belakang perang antara Jepang dan Amerika di Pasifik. Meskipun disutradarai oleh orang Amerika, namun film ini tidak mengisahkan tentang kehebatan pasukan perang Amerika, tetapi tentang konflik perang dari sudut pandang prajurit Jepang. Film ini dibintangi oleh Ken Watanabe sebagai Letnan Jenderal Kuribayashi, Kazunari Nomiya sebagai Saigo, Tsuyoshi Ihara sebagai Nishi, Ryokaze sebagai Shimizu, Shido Nakamura sebagai Letnan Ito, dan deretan aktor lainnya. Cerita berlangsung pada tahun 1944 sampai dengan 1945. Ketika itu, kondisi angkatan perang kekaisaran Jepang sudah terdesak oleh pasukan Amerika. Satu demi satu, Amerika menguasai pulau-pulau di Lautan Pasifik yang pernah diduduki oleh Jepang. Iwo Jima adalah pulau milik Jepang yang terletak kira-kira 1.200 km di sebelah selatan Tokyo. Sebenarnya tidak mempunyai kekayaan alam apapun, namun pulau ini mati-matian dipertahankan oleh pasukan Jepang pada perang tersebut. Karena jikalau pulau ini jatuh ke tangan Amerika, maka seluruh Jepang akan mudah dijangkau oleh peralatan alutsista yang dimiliki oleh Amerika. So, bagaimana kelanjutan dari film ini? Mari kita refresh alur cerita film Letters from Iwo Jima 2006. Iwo Jima 1944. Scene diawali pada sekelompok prajurit Jepang yang sedang bergotong royong menggali sebuah parit di tepian pantai pulau tersebut. Di sisi yang berbeda, Jenderal Kuribayashi yang baru tiba di Iwo Jima langsung disambut oleh Osugi dan perwira militer lainnya. Hal pertama yang ingin Kuribayashi ketahui dari Iwo Jima adalah detail tata letak geografis pulau tersebut. Maka dari itulah, Kuribayashi langsung pergi untuk mengelilingi pulau tersebut yang diikuti oleh para perwira militer lainnya di sana. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di kaki bukit Suribachi, bukit yang akan mereka gunakan menjadi base pertahanan melawan tentara Amerika. Ketika mereka akan menuju ke bukit itu, rombongan Kuribayashi lantas bertemu dengan para prajurit yang sedang menggali parit di bibir pantai tersebut. Dan di antaranya ada yang sedang dihukum cambuk karena menurut kapten di sana, kedua orang tersebut tidak menunjukkan sikap loyalitas terhadap negaranya. Mendengar alasan yang klise itu, Kuribayashi lantas menghentikan hukuman kedua prajurit tersebut dengan hukuman dikurangi jatah makanannya, beserta para prajurit yang sedang menggali parit dan menyuruh mereka untuk beristirahat. Ketika malam tiba, Kuribayashi lantas mengumumkan kepada seluruh perwira tinggi di sana untuk memindahkan pos pertahanan mereka yang awalnya berada di bibir pantai ke Bukit Suribachi. Sementara itu, kita diperkenalkan dengan Saigo. Saigo ini awalnya adalah seorang warga biasa yang terpaksa menjadi prajurit untuk memenuhi wajib militer pada saat itu. Layaknya warga biasa, Saigo yang tak terbiasa dengan pelatihan militer, pada saat ia latihan menembak tidak ada satupun tembakan ia lakukan tepat sasaran. Hal itu lantas membuat sang kapten di timnya marah dan menghukum Saigo untuk membersihkan sepatu seluruh prajurit yang ada di sana. Setelah Kuribayashi selesai mengelilingi Iwo Jima, pada malam itu ia lantas didatangi oleh Letnan Kolonel Nishi. Dalam pertemuannya itu, Nishi mengabarkan kepada Kuribayashi bahwa seluruh prajurit Laksamana Ozawa yang ikut dalam pertempuran di Mariana telah dikalahkan. Hal tersebut membuat Kuribayashi terbenung sejenak dan memikirkan ulang strateginya karena bantuan yang ia harapkan tidak akan pernah datang, dan misi untuk mempertahankan Iwo Jima ini menjadi misi bunuh diri. Hari demi hari, Kuribayashi habiskan dengan berkeliling mengitari Iwo Jima. Sampai-sampai, Kuribayashi mensimulasikan kedatangan tentara Amerika di pulau tersebut, guna bisa membuat strategi yang ampuh. Dan setelah Kuribayashi selesai men-setting strategi yang akan mereka gunakan, ia lantas memberitahukan kepada para perwira tinggi di sana bahwa mereka akan membuat pertahanan gua-gua di Motoyama, Higashiyama, dan Suribachi, yang mana di sanalah mereka akan bertempur sampai titik darah penghabisan.
Mendengar hal tersebut, seluruh perwira tinggi yang mendengar strateginya Kuribayashi itu lantas menentang keras keputusannya itu. Karena ia mengabaikan pertahanan pesisir di pantai, yang mana ini adalah standar pertahanan yang akan dilakukan di pulau tersebut. Namun keputusan sang jenderal tersebut telah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan untuk menambah kekuatan tempur mereka, beberapa prajurit didatangkan di pulau tersebut. Dan salah satunya adalah Shimizu, yang mana ia dulunya adalah seorang kampentai. Kalau kalian nggak tahu, kampentai di sini semacam polisi militer yang ada di Jepang. Ketika para prajurit sedang beristirahat, Saigo merasa kesal lantaran jatah makannya dikurangi untuk penghematan ketika perang berlangsung. Saigo juga mengutuk peperangan tersebut dan berharap agar peperangan dengan cepat berakhir. Ia pun pada akhirnya teringat dengan masa lalunya yang pernah membuka sebuah toko roti bersama dengan istrinya. Namun, ketika perang berkecamuk, seluruh peralatan pembuat roti yang ia punya lantas diambil oleh kampentai untuk kebutuhan peperangan. Hal itulah yang membuat usahanya Saigo bangkrut. Dan tak lama dari kejadian itu, keluarga kecil Saigo lantas dijumpai oleh sejumlah relawan untuk memintai dirinya ikut berperang. Dan dengan sangat terpaksa, Saigo pada akhirnya meninggalkan istri dan anak yang sedang istrinya kandung. Untuk memperlancar strategi yang Kuribayashi buat, Kuribayashi lantas memanggil Osugi untuk mendiskusikan sesuatu. Sang jenderal Kuribayashi mengatakan dengan kesehatan Osugi yang sedang bermasalah, maka Kuribayashi memintanya kembali ke ibu kota untuk memeriksa kondisi kesehatannya tersebut dan posisinya kosong saat ini akan diambil alih oleh Ichimaru. Osugi yang dari awal emang gak sepaham dengan Kuribayashi menentang keputusannya tersebut. Osugi mengatakan bahwa strategi pembuatan gua di bukit-bukit yang ada di pulau tersebut sia-sia, karena toh mereka juga akan tewas pada pertempuran tersebut. Mendengar keluhan Osugi yang tampak tidak seperti perwira tinggi militer di sana, Kuribayashi lantas mempertegas bahwa strategi pembuatan gua di bukit-bukit itu bukanlah untuk memenangkan pertempuran, melainkan untuk membuat pertahanan yang absolut guna membuat pasukan Amerika tertahan di sana lebih lama. Keesokan harinya di kamp pelatihan, beberapa prajurit termasuk Saigo dan Shimizu diberikan arahan sebelum pertempuran dimulai. Kapten divisi mereka mengatakan bahwa bantuan yang awalnya akan membantu mereka tidak akan pernah datang. Maka dari itulah, dalam pertempuran yang akan segera terjadi, seluruh prajurit Jepang yang ada di Iwo Jima akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Dan mereka akan lebih fokus mengincar tentara medis Amerika ketimbang pasukan lainnya, karena tentara medis adalah tentara yang sentral di bagian militer. Di sisi yang berbeda, Osugi yang bersama dengan Hayashi sebelum keberangkatannya itu memerintahkan kepada Hayashi untuk tidak mendengarkan setiap perkataan dari Kuribayashi. Nishi yang tak sengaja mendengar percakapan mereka lantas melaporkan temuannya itu kepada sang jenderal. Namun sang jenderal mengabaikan laporan dari Nishi tersebut, dan tak lama dari itu, serangan pertama dari pasukan Amerika pun terjadi. Sebelum peperangannya sebenarnya dimulai, Jenderal Kuribayashi lantas memberikan pidato terakhirnya kepada seluruh prajurit yang ada di Iwo Jima. Sang jenderal menekankan bahwa Iwo Jima ini adalah pulau yang sangat penting bagi Jepang. Jikalau mereka tidak bisa mempertahankan pulau ini, maka tentara Amerika akan dengan mudah menyerang keluarga mereka di kepulauan utama Jepang. Maka dari itu, mereka diharapkan akan bertempur sampai titik darah penghabisan, dan tidak ada satupun prajurit Jepang yang diperbolehkan tewas sebelum bisa berhasil setidaknya membunuh 10 tentara Amerika. Mendengar bahwa kecil kemungkinan mereka kembali pulang, maka seluruh prajurit termasuk Saigo berkemas-kemas barang pribadi mereka, dan ada beberapa prajurit yang menulis surat untuk keluarga mereka yang tak tahu akan sampai atau tidak, serta berdoa di kuil sederhana yang mereka buat. Sedangkan Kuribayashi sendiri tampak sedang membaca surat-surat yang ditulis oleh para prajuritnya.
Singkat cerita, Kuribayashi dan para petinggi perwira di sana sedang memantau pergerakan pasukan Amerika. Melihat pergerakan pasukan Amerika yang telah memasuki bibir pantai Iwo Jima, maka salah satu petinggi perwira di sana memaksa Kuribayashi untuk segera memberikan perintah penyerangan. Namun Kuribayashi menahan perintahnya tersebut. Dan ketika sejumlah besar pasukan infanteri Amerika telah berada di bibir pantai dan jangkauan tembakan mereka, maka Kuribayashi pun memberikan perintah penyerangannya tersebut. Lebih dari 1.000 pasukan Amerika telah berhasil mereka tumbangkan pada pertempuran tersebut dengan hanya kehilangan base pertahanan pantai yang tak bisa dihindari. Secara keseluruhan, hasil tersebut masihlah di dalam prediksinya Kuribayashi. Di sisi yang berbeda, pasukan yang berada di Suribachi lantas digempur dari dua arah oleh pasukan Amerika yang membuat mereka kewalahan. Dengan ketersediaan amunisi yang menipis dan persenjataan yang telah rusak akibat pertempuran, Kolonel Adachi yang memimpin Suribachi meminta kepada sang jenderal agar ia dan seluruh prajuritnya dapat mati dengan terhormat dengan cara seppuku karena telah gagal dalam mempertahankan Suribachi. Namun permintaan Adachi tersebut ditentang oleh sang jenderal dan meminta ia beserta pasukannya yang tersisa agar bisa bergabung dengan pasukan yang berada di gua bagian utara, yaitu base pertahanan Motoyama. Dengan rasa bersalah yang teramat besar, Adachi pun tidak mendengarkan perintah dari Kuribayashi itu dan tetap akan melakukan seppuku. Saigo yang kebetulan mendengar percakapan mereka itu, lantas diberikan perintah untuk mengantarkan surat kepada kaptennya untuk melakukan hal yang sama. Dengan sangat berat hati, Saigo pun memberikan surat tersebut kepada kaptennya Tanida. Dan setelah membaca surat tersebut, Tanida lantas memerintahkan kepada seluruh prajurit yang tersisa agar melakukan seppuku. Ketika semua orang telah tewas dengan cara seppuku, Saigo lantas pergi dari tempat tersebut untuk kabur menuju ke Motoyama, sesuai perintah yang ia dengar dari Kuribayashi, beserta dengan Shimizu yang berhasil Saigo bujuk setelah menjelaskan perintah sesungguhnya yang datang dari jenderal tertinggi mereka. Setibanya di Motoyama, Saigo dan Shimizu lantas dibawa menuju menghadap ke Letnan Ito yang memimpin tempat tersebut. Letnan Ito yang mengetahui bahwa mereka berasal dari Suribachi ingin menghukum mereka karena telah kabur meninggalkan tempat tersebut dan tidak bertempur sampai titik darah penghabisan. Saigo dan Shimizu telah pasrah akan nasib mereka yang akan dibunuh oleh Letnan Ito. Namun tiba-tiba Kuribayashi datang ke tempat mereka dan menghentikan tindakan dari Ito tersebut. Kedatangan Kuribayashi di Motoyama bukan hanya untuk memastikan anggota dari Suribachi selamat saja. Namun sang jenderal juga ingin mengingatkan kepada Letnan Ito yang memimpin tempat tersebut agar bisa mempertahankan Motoyama sampai titik darah penghabisan dan tak boleh beranjak dari gua tersebut. Setelah beberapa saat, seluruh prajurit di Motoyama dikumpulkan atas arahan dari Letnan Ito, termasuk dengan Saigo dan Shimizu yang tengah beristirahat akibat perjalanan mereka ke sana. Setelah semua prajurit telah berkumpul, Letnan Ito mengatakan bahwa mereka semua akan pergi bertempur untuk mengambil alih Suribachi. Mengetahui bahwa Letnan Ito mengabaikan perintah dari Jenderal Kuribayashi, mau tak mau Saigo dan Shimizu juga ikut dalam rombongan tersebut, karena jika mereka menolaknya, maka hukuman mati akan mereka dapatkan dari Letnan Ito. Alasan kenapa Letnan Ito mengabaikan perintah dari Kuribayashi karena ia mendapat perintah dari Hayashi untuk keluar dari base-base pertahanan mereka di gua-gua guna melancarkan serangan ke pasukan Amerika yang mereka lihat. Ito sendiri beserta dengan Osogi, Hayashi, dan Adachi adalah orang-orang yang tak senang dengan kepemimpinan Jenderal Kuribayashi karena latar belakang Kuribayashi yang berasal dari perwira tinggi Angkatan Darat, sedangkan mereka sendiri perwira tinggi yang berasal dari Angkatan Laut. Setibanya ia di lokasi pertempuran, Ito lantas bertanya kepada salah satu prajurit Hayashi di mana Laksamana Hayashi berada saat ini. Sang prajurit tersebut mengatakan bahwa mereka tidak tahu keberadaan pemimpin mereka saat ini. Ito yang merasa bahwa kemungkinan Hayashi telah gugur di pertempuran, lantas memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk segera bergabung dengan timnya Kolonel Nishi. Dan Ito sendiri akan pergi seorang diri, berbekalkan ranjau-ranjau yang ia bawa, untuk ia jadikan sebagai ranjau hidup guna mencegah tank-tank Amerika melintas di sana.
Hari demi hari peperangan tersebut berlangsung. Banyak dari pasukan Jepang maupun Amerika saling bertukar serangan dan membuat jumlah korban di masing-masing pihak bertambah. Dan ketika seorang prajurit Amerika berhasil dilumpuhkan oleh salah satu prajuritnya Kolonel Nishi, maka Kolonel Nishi lantas memerintahkan kepada beberapa prajuritnya untuk membawa prajurit Amerika yang terluka tersebut. Di dalam gua perlindungan, Nishi lantas memerintahkan kepada tim medisnya untuk mengobati luka prajurit Amerika tersebut. Setelah diberi pengobatan, akhirnya prajurit Amerika itu pun siuman. Nishi mengetahui bahwa prajurit Amerika tersebut telah sadarkan diri, lantas mengobrol dengan prajurit Amerika itu, yang diketahui bernama Sam, yang berasal dari Oklahoma, Amerika Serikat. Setelah perbincangannya dengan Sam, Shimizu yang dijumpai oleh Saigo lantas berbicara tentang masa lalunya. Ia bercerita bahwa ia hanya bertugas sebagai Kempeitai selama 5 hari, karena pada saat menjalankan tugas bersama dengan kaptennya, Shimizu mengabaikan perintah sang kapten untuk membunuh seekor anjing. Yang menurut sang kapten, bahwa gonggongan anjing tersebut bisa merusak transmisi sinyal radio militer pada saat peperangan. Setelah insiden tersebut, maka disinilah nasib Shimizu berada. Ia langsung dikirimkan ke Iwo Jima untuk melakukan pertempuran yang tak bisa mereka menangkan. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Sam menghembuskan nafas terakhirnya setelah mendapatkan perawatan seadanya dari timnya Nishi. Kolonel Nishi lantas membacakan surat yang ditulis oleh ibunya Sam, yang inti dari surat tersebut bahwa ia harus mempercayai apa yang menurutnya itu benar, karena jika melakukan apa yang ia percayai, maka niscaya tindakan yang ia ambil tersebut tidak akan membuatnya menyesal. Dan ibu Sam berharap bahwa peperangan cepat segera berakhir, serta ibunya mendoakan Sam bisa pulang kembali dengan selamat. Dan tak lama Kolonel Nishi membacakan surat tersebut, serangan pasukan Amerika kembali berlanjut menggempur mereka, di mana serangan tersebut berhasil melukai Nishi di bagian matanya dan membuat ia kehilangan penglihatannya. Kendo yang bertugas sebagai tim medis tidak bisa melakukan apa-apa karena persediaan obat-obatan yang mereka miliki telah habis akibat pengobatan untuk Sam. Singkat cerita, selama pertempuran tersebut berlangsung, akhirnya pasukan air dan amunisi yang timnya Nishi miliki telah habis. Ditambah lagi dengan kondisi kesehatan Nishi yang kian memburuk akibat luka yang ia derita, maka Kolonel Nishi mengangkat Okubo untuk menggantikan dirinya dan memimpin pasukan yang tersisa untuk segera bergabung dengan pasukan yang berada di utara, di mana pasukan Jenderal Kuribayashi berada. Setelah semua pasukan telah pergi, Nishi yang tetap berada di gua pertahanan tersebut lantas melakukan seppuku setelah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pertempuran. Singkat cerita, Shimizu yang tak tahan lagi dengan pertempuran tersebut akhirnya merencanakan untuk menyerah kepada pasukan Amerika. Dan setelah Shimizu berhasil kabur, ia akhirnya bertemu dengan beberapa prajurit Amerika yang sedang beristirahat. Di sana, Shimizu juga berjumpa dengan seorang prajurit Jepang yang telah menyerah. Prajurit tersebut mengatakan bahwa ia berasal dari pasukan Higashiyama. Setelah merasa cukup beristirahat, maka pasukan Amerika tersebut melanjutkan kembali penyisiran di wilayah tersebut. Dan kapten dari pasukan itu menugaskan 2 orang prajuritnya untuk mengawasi para tahanan perang. Namun ketika semua prajurit Amerika telah pergi, salah seorang dari prajurit itu membunuh Shimizu dan prajurit Jepang lainnya. Lantaran prajurit Amerika itu beranggapan bahwa menjaga tahanan perang adalah beban, dan bisa-bisa mereka terbunuh lantaran menjaga prajurit Jepang tersebut. Keesokan harinya, ketika rombongan Okubo telah sampai di perbatasan goa pasukan utara, ia pun memerintahkan kepada seluruh prajurit yang ia bawa untuk pergi menuju goa tersebut. Di bawah rentetan tembakan pasukan Amerika, hanya segelintir dari pasukan Okubo berhasil sampai di goa tersebut, dan Okubo sendiri mengorbankan nyawanya untuk mengalihkan perhatian tentara Amerika tersebut, supaya pasukan yang ia bawa dapat dengan selamat masuk ke goa tersebut. Di dalam goa itu, mereka disambut hangat oleh Jenderal Kuribayashi. Untuk menyambut pasukan yang berhasil selamat itu, Jenderal Kuribayashi lantas memerintahkan agar mereka diberikan air untuk diminum. Namun asistennya Fujita mengatakan bahwa persediaan air mereka telah habis tak bersisa. Selama 5 hari di goa tersebut, Saigo dan para prajurit lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka telah kehabisan persediaan air, makanan, serta amunisi. Sampai-sampai prajurit di sana mengkonsumsi cacing untuk bisa menganjal rasa lapar yang mereka rasakan.
Ketika Saigo disuruh oleh Fujita untuk mencari dan menyajikan makanan kepada Kuribayashi, sang jenderal itu lantas memuji jiwa prajurit Saigo, yang mana perjuangan Saigo yang berawal dari Suribachi teramat panjang dan berat. Saigo ditempatkan di pos Suribachi, lalu ia melanjutkan perjalanan ke Motoyama dan terakhir berada di sini, tempat terakhir pasukan Jepang bertahan. Kemudian Kuribayashi bertanya kepada Saigo tentang keluarganya. Saigo lantas menjawab pertanyaan dari sang jenderal tersebut bahwa ia meninggalkan istri dan seorang bayi perempuan yang baru lahir musim panas yang lalu, yang mana Saigo sendiri belum pernah bertemu dengan sang buah hati semenjak ia dikirimkan ke medan pertempuran. Tak lama dari percakapan mereka itu, mereka akhirnya mendapatkan transmisi radio dari markas pusat. Transmisi radio itu mendengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak yang berasal dari Nagano, tempat kampung halaman Jenderal Kuribayashi berasal. Seluruh prajurit tahu lagu yang diputarkan itu mengisyaratkan bahwa seluruh warga Jepang sedang mengenang jasa para prajurit yang telah gugur mempertahankan Iwo Jima. Sebelum sisa prajurit akan bertempur sampai titik darah penghabisan, Kuribayashi memerintahkan kepada Saigo untuk tetap berada di dalam markas dan menugaskannya untuk membakar semua berkas-berkas yang ada di sana. Langsung aja Saigo bergegas membakar semua berkas yang ada di sana setelah ia mendapatkan perintah dari sang jenderal tersebut. Tetapi ketika Saigo menemukan surat-surat yang ditulis oleh para prajurit, Saigo lantas tak tega membakarnya dan ia berinisiatif untuk menguburkan semua surat-surat tersebut. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi, maka pada malam itu seluruh prajurit yang tersisa memulai pertempuran terakhir mereka yang dipimpin langsung oleh Jenderal Kuribayashi. 諸君らの霊に涙し黙祷を捧げる日が必ずや来るであろう。Keesokan harinya, dari pertempuran terakhir tersebut yang tersisa hanyalah Kuribayashi dan Fujita. Namun kondisi Kuribayashi sekarat akibat luka yang ia dapatkan pada pertempuran tersebut. Dengan kondisinya yang sekarat, Kuribayashi lantas memerintahkan kepada Fujita untuk memenggal kepalanya agar bisa mati dengan terhormat. Namun ketika Fujita akan melaksanakan perintah Kuribayashi, tiba-tiba ia ditembak oleh seorang prajurit Amerika yang melihat mereka. Saigo yang telah menyelesaikan tugas dari Kuribayashi tak sengaja bertemu dengan jenderalnya itu yang tampak sedang sekarat. Setelah ia menghampiri sang jenderal, Saigo tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat jenderalnya itu merintih kesakitan. Sebelum melakukan seppuku, Kuribayashi meminta kepada Saigo untuk menguburkannya di suatu tempat yang tak bisa diketahui oleh siapapun. Dan setelah permintaannya tersebut disanggupkan oleh Saigo, akhirnya Kuribayashi melakukan seppuku di depan Saigo dengan menggunakan pistol Colt 45 produksi tahun 1911 yang ia dapatkan ketika kunjungannya ke Amerika dalam acara persahabatan antara kedua negara tersebut. Setelah melaksanakan permintaan terakhir dari Kuribayashi itu, Saigo akhirnya bertemu dengan pasukan Amerika yang tengah melakukan penyisiran di daerah tersebut, yang mana oleh pasukan Amerika tersebut Saigo ditangkap dan dibawa ke kamp militer Amerika untuk mendapatkan perawatan medis. Scene kembali ke masa sekarang, di tahun 2006. Para arkeolog Jepang yang meneliti peninggalan perang di Iwo Jima tak sengaja menemukan surat-surat yang dikuburkan oleh Saigo, dan film pun usai. Sutradara Clint Eastwood berhasil menyajikan The Letter from Iwo Jima dengan sangat epik. Banyak pesan-pesan moral yang disampaikan dalam film ini, mulai dari nilai tradisi-tradisi Jepang seperti seppuku, pembangkangan terhadap perintah atasan, tekanan psikologis akibat peperangan, dan lain sebagainya. The Letter from Iwo Jima juga menggambarkan bagaimana situasi tragis yang dialami oleh para prajurit Jepang di pertempuran tersebut, dimulai dari kerja rodi untuk membangun parit di pesisir pantai, membuat gua-gua di pegunungan, sampai-sampai mereka memakan cacing untuk mengganjal rasa lapar mereka. Menurut saya pribadi, scene yang paling berkesan di film ini ketika lagu Iwo Jima diputarkan melalui transmisi radio. Saya merasa feel di scene ini kena banget ketika seluruh prajurit menyadari bahwa mereka akan melancarkan serangan penghabisan pada pertempuran tersebut. Film ini juga menggambarkan dengan baik bahwa tidak semua prajurit Jepang itu bengis dan kejam yang seperti kita dengar di cerita-cerita.
Well done kawan-kawan, mungkin sampai di sini aja pembahasan kita mengenai alur cerita film satu ini. Jika kalian suka dengan isi dari video ini, kalian bisa like, share, and comment videonya. Serta jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe and tombol loncengnya ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video dari Refresh lainnya. Oke guys, see you again in the next video. Bye-bye.